Hello Tiners, how are you today? So welcome back with me Miss Ara on Titik Nol English Course YouTube channel. Hari ini kita akan sedikit bergeser setelah kemarin kita ngobrol tentang beasiswa, LOA, sama ya seputar dunia beasiswa. Tapi hari ini kita akan belajar tentang grammar. Yaps. Kalau misalkan kalian pemula nih dalam bahasa Inggris, ada beberapa aspek yang harus kalian pelajari dari segi speaking ya. Ada pronunciation, ada vocabularies, ada juga grammar. Nah, hari ini kita akan belajar grammar. Tapi aku cuma mau ngasih tahu tentang 5 aturan dasar grammar yang wajib kalian pelajari sebagai pemula. Jadi ini khusus bagi kalian yang baru belajar bahasa Inggris ya gitu. Buat kalian yang udah expert, mungkin video ini kurang cocok gitu kan. Tapi buat kalian yang baru memulai belajar bahasa Inggris, ini video yang tepat buat kalian. Well, apa aja sih 5 aturan grammar dasar yang wajib dipelajari bagi pemula itu? Yang pertama ada struktur kalimat dasar. Yang harus kalian ingetin dalam membuat sentence bahasa Inggris itu pasti ada yang namanya subject sama verb, oke? Meskipun di bahasa Indonesia, contohnya kita bilang dia cantik, dia itu subjek. Cantik itu kan kata sifat ya, nggak ada verbnya. Kita bilangnya dia cantik. Tapi dalam bahasa Inggris tetap aja, meskipun nggak ada verbnya, kita harus tetap pakai verb. Jadinya gimana? She is beautiful, bukan she beautiful gitu. Secara makna bahasa Indonesia bener ya, kayak dia cantik ya udah gitu. Tapi dalam bahasa Inggris kalau she beautiful salah, harus pakai she is beautiful kayak gitu. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia kita sebut verb itu predikat, subjek, predikat, objek gitu kan. Yang bisa jadi subjek dalam bahasa Inggris itu ada 6. Ada noun, ada noun phrase, noun clause, terus juga pronoun, ada gerund sama to infinitive. Nah, ke-6 ini dia bisa jadi subjek sama bisa jadi objek juga. Ingetin ya, ada 6 yang bisa jadi subjek sama bisa jadi objek. Oke, terus contohnya gimana nih? Subjek, predikat, objek atau subject verb object. Dalam bahasa Inggris contohnya gini. She eats rice. Dia makan nasi. She as a noun, she itu pronoun, dia sebagai subjek, terus juga eats itu verb, sama rice itu kan kelas satunya noun, dia as object kayak gitu. Jadi dia perempuan makan nasi, yap gitu. Jadi intinya aturan pertama kalian harus tahu bahwa syarat untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu subject verb. Meskipun secara bahasa Indonesia boleh gitu nggak pakai verb, tapi di bahasa Inggris tuh harus pakai to be lah ya, kayak gitu. Oke, yang kedua ada penggunaan preposisi in, on, at gitu kan. Dalam bahasa Indonesia enak sebenarnya, kita nggak perlu mikirin preposisi. Kayak misalkan aku lahir di Jakarta, aku pergi ke sekolah jam 6 pagi misalnya gitu. Itu kan nggak perlu mikirin preposisi ya. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Inggris kalian harus tahu preposition in, on, at gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kita mau pakai in, contohnya kita bilang setiap negara itu pasti pakai in Indonesia, in Aussie, in Malaysia or everything itu pasti pakainya in. Terus kalau misalkan pakai on, contohnya kayak gimana? Pakai on itu kalian bisa bilang kayak sesuatu yang datar atau we can say permukaan. Contohnya kayak on the floor, on your face, kayak gitu. Itu pakainya on. Kalau at itu biasanya lebih spesifik. Contohnya kita nyebutin nama jalan tapi ada nomornya. Kayak misalkan on Brawijaya Street number 75 kayak gitu. Itu pasti pakai at gitu kan. Oke, udah. Kita yang pertama tadi apa? Tahu struktur membuat kalimat, subject verb. Terus yang kedua, pahami preposisi in, on, at. Dan yang ketiga, itu ada penggunaan artikel a sama an. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu simpel banget. Kita ngomong sebuah apel, seekor burung, sebuah buku atau apa gitu. Nah itu kan pakainya tuh nggak ribet ya. Cuman ngomong sebuah aja gitu kan. Sebuah, seekor. Tapi kalau misalkan artikel bahasa Inggris itu ada a sama an gitu kan. Biasanya kalau misalkan a itu setelahnya itu
pasti hurufnya bukan vowel atau bukan huruf vokal. Contohnya a book, a pen, a ruler, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai an itu nanti pasti huruf depannya itu vowel atau a, i, u, e, o. Contohnya an apple, an eraser, kayak gitu. Itu pasti pakainya an. Oh iya, yang namanya artikel pasti itu udah artikel itu plus noun. Kalaupun ada adjective, artikel plus adjective plus noun ujungnya harus ada. Jangan sampai kalian bilang a walk. Walk itu kan jalan itu verb, itu nggak bisa gitu. Harus pakai article plus noun. Kalau nggak article plus adjective plus noun. Next, number 4 is kind of complicated. I know it's like tenses, you know, there are 16 tenses, ada 16 tenses yang is kind of complicated and perhaps this is the hardest one. Di antara 5 yang mau aku kasih tahu, nomor 4 itu yang paling susah. Karena gini, dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang dia pergi belajar kemarin, ya udah sama aja itu, pergi is pergi, nggak jadi kata yang aneh gitu. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses, jadi verbnya beda, ada verb 1, verb 2, atau verb 3. Contohnya kalau aku bilang aku pergi ke pantai hari ini, aku bisa bilang I go to the beach today. Tapi kalau misalkan kalian bilang aku pergi ke pantainya tuh kemarin, yesterday, go-nya itu berubah jadi went. I went to the beach, kayak gitu. Ya emang kinda complicated sih, tapi ini penting banget buat kalian speaking, buat kalian writing yang namanya tenses. Percaya deh sama aku, kalau misalkan kalian tensesnya kuat, udah otomatis buat bahasa Inggris pun jadi lebih gampang. And the last one, kalian tuh harus tahu tipe-tipe pronoun. Yang namanya pronoun atau dalam bahasa Indonesia kita bilang pronomina, itu ada pronoun as a subject, ada pronoun yang dia kepemilikan, ada pronoun as a object gitu. Kalau misalkan as a subject kayak I, you, they, she, it. Kalau misalkan kepemilikan kayak her book, their clothes, your face or everything, itu namanya kepemilikan. Tapi kalau misalkan jadi objek itu berubah juga. Yang tadinya she jadi her. Yang tadinya kalau you dia tetap you. Kalau misalkan I jadinya me. Jadi kalian harus tahu beberapa penggunaan pronoun dulu. Karena kalau kalian nggak tahu tentang pronoun, kapan dia jadi subjek, kapan dia jadi objek, kalian akan bingung dan kalimat kalian akan salah. Well, that's it for today. Ada 5 aturan dasar grammar yang wajib kalian pelajari sebagai pemula. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And then, see you. Titik nol, everyone can start from zero.